Coba bayangin deh, sebuah misi kemanusiaan yang niatnya nolongin orang malah dituduh jadi pembantaian terselubung. Nah, ini adalah kisah dari Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, sebuah yayasan yang datang dengan janji-janji besar, tapi ujung-ujungnya malah penuh kontroversi yang mematikan. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Sebenarnya GHF ini apa sih? Apakah ini beneran misi penyelamat nyawa? Atau jangan-jangan ini cuma mesin perang yang pakai topeng kemanusiaan? Yuk kita coba kupas sama-sama. Oke, biar kita paham ceritanya, kita harus mulai dari awal. Di atas kertas, apa sih sebenarnya janji manis yang ditawarkan oleh GHF ini? Jadi, untuk ngerti kenapa GHF ini muncul, kita perlu lihat dulu situasinya. Kondisi di Gaza waktu itu udah di ujung tanduk. Blokade total, pasokan makanan, air, semua dihentikan. Jutaan orang terancam kelaparan ekstrim. Nah, di tengah situasi putus asa inilah GHF datang sebagai pahlawan. Mereka bilang sistem PBB itu lumpuh, jadi kami yang ambil alih. Idenya kedengarannya brilian banget kan? GFH nawarin sebuah solusi yang inovatif. Bantuan bakal disalurin secara aman langsung ke warga, tanpa lewat Hamas atau birokrasi PBB yang ribet, kayak jalan pintas kemanusiaan gitu. Tapi pertanyaannya, apa benar segampang itu? Nah, disinilah kejanggalan pertama muncul, bahkan sebelum operasinya mulai. Direktur eksekutif pertama GSF, Jake Wood, tiba-tiba mundur. Alasannya, dia bilang mustahil menjalankan rencana ini tanpa mengkhianati prinsip dasar kemanusiaan. Wah, ini kan red flag besar banget ya kan? Oke, tadi kan janjinya ya. Sekarang kita lihat kenyataannya di lapangan. Dan ini benar-benar beda jauh langsung dari kesaksian orang-orang yang ada di sana. Janjinya apa? Distribusi yang aman, teratur, dan damai. Kenyataannya, kata seorang whistleblower, mantan Green Beret Anthony Aguilar, ini sama sekali bukan bantuan. Ini adalah sebuah perangkap maut yang isinya cuma kekacauan. Dan Aguilar ngungkapin sebuah metode yang jujur aja sulit dipercaya. Bayangin deh, warga sipil yang kelaparan itu digiring ke lokasi pembagian bantuan pakai tembakan senjata. Katanya sih bukan buat melukai, tapi buat mengarahkan. Intinya ini bantuan dibawa todongan senjata. Kekacauan ini jelas memakan korban, dan angkanya lebih dari 1.000 orang. Itu jumlah warga Palestina yang menurut laporan PBB tewas pas lagi berusaha dapat makanan sejak GFH beroperasi. 1.000 nyawa melayang cuma demi sesuap nasi. Nah, coba lihat datanya deh. Ini nunjukin polanya dengan jelas banget. Begitu GFF ambil alih, angka kematian di lokasi bantuan langsung meroket. Puncaknya itu di bulan Juni. Sampai 800 orang meninggal dalam sebulan. Angka ini nggak bohong. Ada pola yang sangat-sangat mengkhawatirkan di sini. Dan yang mungkin bikin lebih merinding lagi adalah sikap orang-orang di lapangan. Ada rekaman yang bocor. Isinya percakapan kontraktor yang malah bersorak-sorai setelah menembak ke arah kerumunan warga. Mereka teriak, "Wuhu!" di tengah tragedi. Ini bukan lagi soal keamanan. Ini soal kemanusiaan yang udah hilang. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih sebenarnya yang menjalankan mesin ini? Siapa orang-orang di balik yayasan ini? Jejaknya membawa kita ke sebuah jaringan kontraktor swasta yang rumit dan penuh rahasia. Jadi GHF ini kan kelihatannya yayasan nirlaba ya. Tapi di belakangnya, lapisannya banyak banget. Ada kontraktor utama yang didirikan mantan petinggi CIA, ada subkontraktor keamanan yang isinya mantan pasukan khusus, bahkan ada perusahaan cangkang. Ini jelas bukan operasi amal biasa. Dan ini bagian yang aneh banget. Status hukum mereka ini abu-abu. Mereka kan kontraktor bersenjata ya. Tapi katanya mereka masuk ke Israel pakai apa? Visa turis. Ya, visa turis. Jadi tentara bayaran beroperasi di zona perang dengan status wisatawan. Aneh kan? Tapi ceritanya nggak berhenti di soal bisnis dan tentara bayaran aja. Ternyata ada lapisan lain di bawahnya. Sesuatu yang jauh lebih personal dan ideologis. Salah satunya adalah paham yang disebut Zionisme Kristen. Dan ini penting karena ketua eksekutif GHF, Johnny Moore, yang juga mantan penasihat keagamaan Donald Trump, adalah penganut paham ini. Paham ini seringkali melihat konflik di sana bukan sebagai masalah politik, tapi sebagai perang spiritual yang udah ditakdirkan. Kalau itu dirasa belum cukup, ada lagi yang lebih ekstrim. Namanya Matthew Murphy. Dia ini presiden dari salah satu yayasan yang bantu logistik GHF. Nah, di media sosialnya, dia terekam pernah memuji Adolf Hitler.
Orang dengan pandangan kayak gini ada di lingkaran dalam sebuah operasi kemanusiaan. Dan ideologi ini kayaknya nggak cuma di level pimpinan aja, tapi merembes sampai ke bawah, ke lapangan. Ditemukan ada kontraktor yang terafiliasi dengan kelompok anti-jihad, ada yang punya tato perang salib, sampai ada yang secara terbuka nyebut Palestina sebagai lubang kotoran. Pertanyaannya jadi, apa bisa misi kemanusiaan dijalankan oleh orang-orang dengan kebencian seperti ini? Nah, setelah kita bongkar semua ini, gimana respon dunia? Apa kata para ahli kemanusiaan dan organisasi internasional soal GHF? Responnya, wah, hampir seragam dan keras banget. Doctors Without Borders atau MSF menyebutnya pembantaian berkedok bantuan. Human Rights Watch bilang ini bisa jadi kejahatan perang. PBB sendiri menganggap model ini berbahaya. Sampai lebih dari 170 badan amal di seluruh dunia menuntut satu hal, tutup GHF. Ini semua membawa kita ke satu kesimpulan yang, ya jujur aja, mengerikan. Bantuan kemanusiaan, sesuatu yang harusnya jadi penyelamat, di sini justru berubah jadi senjata. Senjata untuk mengontrol orang-orang yang lagi ada di titik paling lemah dalam hidup mereka. Ada satu kutipan dari seorang analis yang kayaknya merangkum semuanya dengan sangat pas. Kau akan bertahan hidup, tapi hanya jika kau lupa siapa yang membuatmu kelaparan. Ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau bantuan harus datang dengan harga semahal ini, apakah itu masih bisa kita sebut bantuan?